Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 260 versi resmi telah dirilis di situs Manga Plus. Yap, Abdi Kos akhirnya bisa dengan tegas dan yakin untuk menjelaskan apa yang sedang datang di pertarungan Sukuna melawan Yuji dan Todo, dan juga punya keyakinan kalau GG memang sinting dalam memasak manganya sendiri. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 260. Check out, check it bro. Pertama, apakah Todo mendapat plot armor dengan kembalinya Bugi-Wugi? Abdi Kos sendiri sebenarnya agak bosan pada penyebutan sekaligus perdebatan tentang plot armor, baik itu untuk Sukuna atau untuk karakter lain. Ini seperti alasan malas untuk menggali apakah kekuatan yang diberikan Gege Akutami pada suatu karakter beneran masuk akal atau hanya akal-akalan dari Gege Akutami. Tapi ya, karena Abdi Kos sudah pernah membuat video kalau Abdi Kos tidak mempermasalahkan dengan penyebutan plot armor, jadi Abdi Kos akan terus menjelaskan sesuatu yang dianggap fans dan haters Jujutsu Kaisen sebagai plot armor pada suatu karakter. Dan kebetulan sekali yang sedang mendapatkannya kali ini adalah Aoi Todo. Yap, Todo adalah karakter yang dicurigai sudah menjadi useless setelah pertarungannya dengan Mahito, yang mana pertarungan tersebut membuat Todo kehilangan satu tangannya. Bahkan sempat dijelaskan oleh Todo sendiri kalau teknik Bugi-Wuginya telah mati. Jadi ya wajar kalau banyak yang menganggap kalau Todo mendapat plot armor karena konfirmasi kematian Bugi-Wugi adalah oleh Todo sendiri. Tapi apa benar demikian? Jawabannya bisa teman-teman temukan sebelum Todo mengklaim kalau Bugi-Wugi dia telah mati. Yap, di situ Todo sempat mengatakan kalau tangan hanya aksesoris bagaimana dia mengaktifkan Bugi-Wugi, karena dia tetap bisa mengaktifkannya tanpa menepuk tangannya sendiri. Ini terbukti. Todo sempat bertepuk tangan dengan Mahito setelah tangannya terpotong akibat domen, dan ya Todo beneran bisa swap dengan Mahito saat itu. Jadi apa maksud dari kejadian ini? Kenapa Todo dengan yakin mengatakan kalau tangan hanya aksesoris untuk pengaktifan teknik lalu bilang kalau Bugi-Wuginya telah mati? Jawabannya adalah gambling. Yap, Abdi Kos yakin sejak awal teknik Bugi-Wugi Todo bangkit, yang kemungkinan di usia 6-10 tahun, Todo sudah mencoba berbagai macam hal untuk mengaktifkan teknik kutukannya, tapi dia gagal, dimana hanya tepuk tangan yang membuat teknik tersebut aktif. Jadi ya pada akhirnya Todo secara resmi menjadikan tepuk tangan sebagai segel pengaktifan teknik kutukannya. Karena Todo tidak pernah kehilangan tangan dia sebelumnya, maka dia melakukan gambling paling berbahaya dalam hidupnya setelah kehilangan tangan oleh daun Mahito, yaitu dia menepuk tangan Mahito dalam keadaan teknik kutukannya masih aktif. Dan ya, gambling Todo berhasil karena dia berpindah dengan Yuji dengan perantara hal lain, yaitu tangan Mahito. Dari sini secara resmi melakukan Bugi-Wugi dengan perantara hal lain bukan kemustahilan bagi Todo, dan ini baru ditemukan setelah bertahun-tahun. Todo mencari cara pengaktifan Bugi-Wugi selain dengan menepuk tangannya sendiri. Dari sinilah Todo jadi punya keyakinan kuat untuk mencoba hal lain dalam pengaktifan Bugi-Wuginya, yaitu bagaimana kalau dia menepuk tangannya yang terpotong. Apakah dia tetap bisa switch? Hasilnya tentu saja tidak bisa. Tapi ya, Todo tetap optimis bisa memakai ketidakbisaannya ini untuk membantu Yuji terakhir kali, karena memang Mahito sudah terpengaruh dengan kemampuan Todo untuk switch dengan bantuan tepuk tangan dengannya. Jadi Todo yakin gambling ini akan menipu Mahito, dan benar saja setelah Todo mengatakan dengan yakin kalau tepuk tangan hanyalah aksesoris, Mahito tertipu dan akhirnya berhasil dihantam Yuji dengan Black Flash untuk keempat kalinya, yang membuat Yuji awak kening menjadi Demon God meski untuk saat. Jadi ya, inti dari buff Todo di chapter 260 adalah di momen saat Todo berhasil berpindah dengan perantara tangan Mahito. Jadi setelah insiden Shibuya, Abdi Kos yakin Todo mencari cara bagaimana menggantikan tangan Mahito agar dia tetap bisa swap dengan perantara pihak ketiga, dan ya ketemu suatu alat yang sama sekali tidak kita duga. Kedua, Vibra Slap adalah bukti kalau GG jenius dan sulit ditebak. Yap, jujur seumur hidup Abdi Kos tidak pernah mendengar ada alat instrumen yang bernama Vibra Slap. Itulah kenapa di pembahasan spoiler saat pertama kali Todo menunjukkan Vibra Slap, Abdi Kos mengira GG sedang bercanda dan memberikan plot armor tebal untuk Todo, karena GG mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada. Bahkan dari namanya yaitu Vibra Slap, Abdi Kos mengira GG sedang membuat instrumen baru yang berhubungan dengan sifat mesum dan aneh dari Todo. Namun siapa sangka ketika searching di internet ternyata alat instrumen bernama Vibra Slap
itu beneran ada, bahkan ada tutorial cara memainkannya di YouTube. Dan ya, ketika Abdikos cek di kolom komentar video YouTube tersebut, banyak sekali fans Jujutsu Kaisen yang sudah membanjiri komentar, bahkan dijadikan titik kumpul setelah spoiler chapter 260 dibocorkan. Jadi ya, bukan hanya Abdikos, bahkan mereka yang ada di luar negeri juga banyak yang baru tahu kalau ada alat instrumen bernama Vibraslap. Jadi ya, Abdikos tidak bisa membayangkan seberapa nolepnya Gege Akutami sebagai wibu sampai-sampai dia tahu ada alat instrumen asli bernama Vibraslap. Tapi ya, Gege Akutami menurut Abdikos tidak sekedar nolep, dia lebih mendekati jenius karena bunyi Vibraslap ternyata bukan ting tapi ter. Yap, Abdikos yakin Gege awalnya ingin mencoba alat instrumen lain untuk menjadi pihak ketiga dari upgrade Bugi Wugitodo. Saat mencoba lonceng, Gege mendapatkan instrumen ting dan itu kurang cocok karena terkesan horor. Barulah ketika menemukan Vibraslap yang berbunyi ter, Gege merasa ini sangat lucu sesuai dengan karakter Todo. Teman-teman bisa bayangkan pertarungan Todo dan Yuji versus Hanami, tapi bukan dengan bunyi plak atau ting, melainkan dengan bunyi ter. Pasti lucu sekali jadinya. Belum selesai, siapa sangka setelah Abdikos membaca di Wikipedia, ternyata Vibraslap sudah ditemukan sejak tahun 1967 oleh Martin Cohen, di mana dia terinspirasi dari sisa tulang rahang keledai yang membusuk dan hanya menyisakan gigi yang rontok ke dalam, sehingga ketika dipukul rahang tersebut mengeluarkan bunyi ter. Jadi ya, asal-usul instrumen Vibraslap adalah dari kematian. Jadi Gege sangat filosofis dalam membuat Vibraslap, yaitu suaranya terlihat lucu namun efeknya mematikan mengenai jumlah 50 vibrasi dalam sekali bunyi ter. Abdikos tidak menemukan info resminya di internet, jadi kalau ada yang mau menghitung jumlah vibrasinya entah dengan cara matematika atau cara lain dan ternyata beneran ketemu 50 vibrasi, maka harus diakui kalau Gege memang jenius. Dia punya selera humor, filosofis dan juga matematis. Ketiga, orang pintar versus orang aneh. Ada komen di video Abdikos yang menyebutkan bahwa pertarungan Sukuna versus Todo adalah pertarungan orang yang terlalu pintar yaitu Sukuna melawan orang bodoh yaitu Todo. Jadi alasan Sukuna bisa kalah adalah sama seperti bagaimana Kenjaku yang jenius kalah oleh Takaba yang bodoh. Tentu saja komen tersebut kurang benar karena Todo bukanlah karakter bodoh. Dia dikatakan punya IQ 530.000. Ya tentunya angka ini hanya hiperbola karena IQ tertinggi yang pernah dicatat adalah Dragon Demelo yaitu 400. Tapi intinya Todo itu beneran cerdas, bahkan kalau mengabaikan tingkat penyihir. Todo lah murid paling cerdas di angkatan sekarang dengan skor 29. Sementara peringkat kedua adalah Megumi dengan skor 27 dan peringkat 3 adalah Yuta dan Muta dengan skor 25. Yap, bahkan Todo lebih cerdas dari kelas spesial seperti Yuta, batasan surgawi seperti Muta, dan anak dengan anugerah terbesar yang setara Gojo yaitu Megumi. Jadi ya, daripada menyebut pertarungan orang pintar versus orang bodoh, Sukuna versus Todo lebih cocok disebut sebagai orang pintar versus orang aneh. Sukuna cerdas dalam hal logika, sementara Todo cerdas dalam hal-hal yang di luar nalar, istilahnya out of the box. Abdikos sangat tertarik dengan penerjemahan secara resmi di Manga Plus, yaitu saat Sukuna dengan kecerdasan logik berhasil memaknai tipuan Todo. Maka Todo punya kecerdasan di luar nalar yang mampu membuatnya melakukan muslihat, yaitu manipulasi satu tingkat di atas tipuan. Jadi Todo bisa memikirkan tipuan di atas tipuan yang disebut tipu muslihat. Itulah yang membuat Todo menang saat adu kecerdasan dengan Sukuna. Keempat, Gojo versi apa yang akan mengacau di pertarungan? Setelah dengan sabar menunggu terjemahan resminya dirilis, Abdikos dengan mantap mengatakan kalau sosok Gojo yang datang ke pertarungan Sukuna versus Yuji dan Todo adalah ghost alias arwah. Yap, jadi kemungkinan ini adalah arwah Gojo yang dipanggil kembali dari akhirat dengan teknik sense, atau Gojo yang kembali sebagai arwah kutukan pendendam. Jadi bukan teori Gojo masih hidup, teori Gojo jadi mayat terkutuk, atau teori teknik ilusi Yuji yang diwarisi dari Kenjaku, melainkan ini adalah hantu atau roh kutukan dari Gojo. Tapi ya, secara resminya tetap harus kita tunggu di chapter 261 minggu ini. Yang menarik adalah jika benar ini memang kutukan Gojo, maka Abdikos pernah membuat teori kalau dia akan mengacau di pertarungan alias tidak memihak, karena memang itulah sifat asli dari para kutukan saat pertama kali dibangkitkan, setidaknya sampai kutukan tersebut berevolusi ke tahap selanjutnya. Dan ya, dari sinilah peran Angel dibutuhkan, yaitu teknik Jacob Slider yang kemungkinan terinspirasi dari sinar hijau penyembuhan milik malaikat Rafael, akan berfungsi untuk menyembuhkan Gojo dari wujud kutukannya ini, yaitu mode terkuat dari Jacob Slider akan
akan menghapus sifat kutukan dari Gojo ini sehingga Gojo terlahir kembali sebagai manusia atau tetap sebagai kutukan namun kehilangan sifat kutukannya. Namun ya, teknik terkuat Angel ini butuh pengorbanan besar, yaitu nyawa Angel itu sendiri. Yap, apakah teori ini akan benar? Tidak sabar untuk menantikan chapter 261 minggu ini. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Nih.